Oke, welcome back guys dengan gue Denny Chandra. Kembali lagi di channel YouTube gua. Sekarang gua mau main game Breath of Fire 4, yaitu game PlayStation 1 yang bener-bener bikin nostalgic banget. Alur game ceritanya bikin mind blowing. Karena gue dulu pernah main game ini sampai tamat, jadi udah tahu sih ceritanya. Cuman berhubung gua ada waktu nih buat main game ini lagi dan membagikan di YouTube, ya jelas gue sangat excited banget buat main ini game. Dan kali ini gue nggak akan main sendirian. Kali ini gue akan bermain dengan si Mika, ya kucing yang di sana. Mika itu eh, Mika itu salah satu kucing Persia campur Anggora. Dia itu kucing yang anteng dan gak banyak tingkah. Itu alasan gue mau adopt sih. Nah ini sebenarnya kucing temen, tapi berhubung guanya nyaman, ya udah gue minta deh. Berhubung dia juga emang kewalahan kalau ngurus dua kucing sekaligus. Makanya ini kucing akan menemani kita ke depannya. Jadi maksudnya gua nggak akan main sendirian lagi. Yang tadinya gue kamera nyorot ke keyboard, sekarang kamera akan menyorot ke si Mika. Selama si Mikanya ada di situ, berarti gue bisa bermain bareng si Mika. Iya. Jarang-jarang kan ada live streamer itu nyorotnya ke hewan peliharaan. Biasanya kan ke keyboard terus nih. Oh ya, gue mau sedikit cerita nih tentang game Breath of Fire. Breath of Fire itu apa? Dari kata bahasa Inggris aja, Breath of Fire, nafas api. Ya, nafas api. Nafas apinya dari siapa? Ya dari naga dong jelas. Oh ya, di game ini ada dua karakter, yaitu maksudnya pemain utama yang berperan penting dalam alur game cerita game Breath of Fire ini, yaitu si Foulu dan Ryu. Foulu dan Ryu ini adalah dua dewa yang belum sempurna. Sebenarnya satu dewa, tapi karena dia pecah, akhirnya menjadinya salah satu karakter di dua karakter ini. Jadi satu dewa, tapi dia menjadi dua karakter, dua kepribadian yang saling kontra. Kalau si Volu itu punya ambisi ingin menghancurkan dunia ini karena dia udah muak dengan orang-orang yang ada di dunia game ini, karena mereka ingin terlalu berambisi kekuasaan. Yang seharusnya mereka itu saling menolong, saling membantu, dan dewa yang dimaksud di dalam game ini itu tujuannya untuk mengawasi. Tapi sayangnya manusia-manusia yang ada di game ini itu memang punya politik dan tujuan tertentu, yaitu ingin mengalahkan dewa, pengen menghabisi dewa. Dan by the way, Volu dan Ryu ini kan karakter yang bertolak belakang. Si Volu ini jauh lebih lebih maksudnya lahir lebih dulu ketimbang si Ryu. Ryu itu telat. Jadi karakter yang si Volu ini dia punya level yang tinggi di game. Jadi ketika kita main karakter si Volu, dia levelnya udah tinggi. Jadi ketika kita ngelawan musuh-musuhnya juga enteng. Beda dengan Ryu, yang akan paling sering kita mainkan itu si Ryu sih. Jadi ya dia benar-benar levelnya 0 dan akan jadi karakter utama kita. Jadi si Volu ini termasuk karakter yang antagonis, yang benar-benar memang kejam juga sih. Tapi dia kejam pun ada maksud tujuan tertentu, karena dia memang udah muak gitu. Nah, kembali lagi. Jadi si Krei itu yang ada buntutnya sama si Nina yang ada sayapnya itu, mereka itu bukan kakak adik tapi teman dekat. Nah, mereka ini sedang menggunakan Sandflare. Sandflare itu yaitu perahu yang bisa berjalan di atas pasir, dan itu ada monster naga. Jadi monster naga ini juga sebenarnya nanti kita akan saling berkaitan. Tujuannya si monster naga ini mungkin mengejar Krei sama Nina ini karena ya ada takdir sesuatu yang memang akan ditentukan ketika nanti si Krei dan Nina ini bertemu dengan si Ryu. Memang jadi sudah ditentukan sih. Hai Mika. Hai. Aduh, Mikanya sih anteng sih. Makanya dia mah kerjanya tidur terus. Kalau nggak makan, tidur, minum. Ya sudahlah, biarin. Memang kucing cara kerjanya seperti itu.
Nah, Sandflare ini mogok sih. Akhirnya perahunya rusak dan diharuskan mereka untuk berjalan. Jadi memang naga tadi sebenarnya sengaja untuk menghancurkan si kapal ini, tapi nggak sampai ngebunuh. Tujuannya agar mereka berdua ini dipertemukan dengan Ryu. Gua sih maksudnya nggak apa-apa sih, spoiler ke kalian juga biar kalian itu tahu gitu. Ini game tentang apa sih? Gitu. Jadi gua nggak akan yang sok-sok seolah-olah nggak mau spoiler, menutupi alur cerita ini karena biar kalian juga tahu nih, game ini mengajarkan kita bahwa untuk bekerja sama dalam tim, pertemanan iya, dan juga ya untuk membantai si Volu nanti di endingnya gitu. Nah, jadi si Cray ini ngasih pedang ke sini, nah jadi buat jaga-jaga dia kalau misalnya ketemu bandit atau ketemu monster. Sedangkan si Nina sendiri tidak menggunakan senjata pedang gitu. Jadi mereka bagi tugas si Cray untuk menjaga kapal yang rusak ini karena takut dicuri sama bandit, dan juga si Nina pergi untuk ke kota untuk mencari peralatan Sandflare, part-part yang telah rusak ini gitu. Bentar. Oke. Nah, ada peringatan. Nah, disinilah awal mula kita ketemu dengan Ryu. Lihat apa yang terjadi di sini. Pedagang dan perangkapannya telah terjatuh ke dalam jurang kecil sih. Jadi ini sebenarnya jurang yang dibikin oleh si Ryu. Mika, jangan dipikir si Mika itu mati ya. Enggak, dia hidup kok. Cuman emang mageran kucingnya. Nah, naga ini itu ya Ryu, naganya Ryu. Jadi kan si Ryu itu kan memang perwujudan dari naga juga. Dewa yang berwujudan di naga. Aduh. Jadi nanti si Ryu itu bisa berubah, memang bisa berubah jadi naga gitu. Nah, di sini Ryu-nya itu telanjang sih. Makanya sini nanya malu. If you wouldn't mind, do you think you could put on some clothes? Jika kamu tidak keberatan, apakah kamu bisa mencarikan baju di gerobak yang kosong itu? Dan ya, si Ryu akhirnya memakai pakaian baju dong. Jadi si Ryu ini seolah-olah dia nggak tahu apa yang terjadi dengan dia. Inilah awal mula kita ketemu dengan Ryu dan akan yang menjadi karakter utama di game Breath of Fire.
Jadi Nina menanyakan pertanyaan, apakah kamu berasal dari mana, kamu tinggal di mana, dan ternyata si Ryu tidak bisa menjawab. Nah, akhirnya dia perkenalkan diri si Nina ini. Namaku adalah Nina, aku berasal dari Windia. Siapa namamu? Denny, ya nama yang gua bikin waktu di awal game ini nulis. Alright then Denny, baiklah Denny. Mari kita lihat apakah kita bisa keluar dari sini. Ya, bisa naik menggunakan tali. Jadi Denny, kemana kamu akan pergi? Denny pun menjawab, tidak tahu. Kau tidak tahu? Maksudmu kamu tersesat? Tidak tahu juga. Ya, kemungkinan seperti itu. Aku berasumsi kamu itu tersesat. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku juga pernah tersesat ketika aku kecil. Baiklah Denny, kenapa kamu tidak ikut denganku saja ke kota terdekat dari sini? Karena aku juga sebenarnya dia kan Nina lagi. Nah, kira si Ryu dikasih Kingsword, pedang yang akan dipakai. Dan Kingsword ini itu adalah simbol dari kerajaan Lydia. Dan sayangnya nanti Ryu itu mematahkan Kingsword ini yang akhirnya si Cray itu akan divonis hukuman mati. Jadi nanti di game ini kita akan mematahkan nih Kingsword-nya. Tapi kalian lihat saja deh nanti gimana. Jadi sebenarnya di game ini ada pemerintahnya juga, pemerintah yang sedang memburu Dewa Naga. Jadi nanti kita akan dikejar-kejar oleh pemerintahnya game ini. Baru juga jalan setahap udah kena musuh. Charge aja lah. Great victory. Nah, sini ini bisa terbang. Terbangnya tapi cuma untuk lihat kayak gituan. Distracted. Di game ini kita bisa mempelajari skill musuh ya dengan cara guard. Jadi ketika kita kalau misalnya kita guard dan tiba-tiba ada tanda tanda seru seperti itu, berarti kita bisa mempelajari skill musuhnya tuh kan. Nina learn distracted. Dan tapi nggak semua skill musuh bisa kita pelajari. Ada skill musuh memang tidak bisa kita pelajari sih. Lumayan, jadi skill musuh pun bisa kita pakai di game ini. Jadi si Nina sedang mengajarkan cara melompati tebing ke Ryu. Wah. Don't you love that feeling you get? From Aduh. Jadi si Ninanya ini terjatuh, padahal si Nina punya sayap gitu. Nggak perlu si Ryu susah-susah nolong. Link preset. Sebentar. Encoding overloaded concept. Ya di game ini gue settingan OBS-nya kenapa ya selalu overload. Ya sudahlah.
Baru juga streaming 15 menit tapi udah overload tuh. Agak delay dan nge-lag sih. Sebentar, gua setting dulu deh. Duh, gimana ya ini ya? Ya udahlah biarin. Sorry guys. Jadi settingan OBS gue agak lemot. Lanjut aja, balik lagi ke game ya. Oke, kita berkemah dulu ya di dalam goa. Nah, dari sini kita akan bermain karakter Volu. Akan menjadi berapa part kah game ini kalau gua mainin? Tapi aduh, masalahnya ngupload di YouTube-nya itu yang akan menjadi durasi yang sangat panjang dan menghabiskan banyak kuota. Masalahnya WiFi gua itu pakai Telkomsel Orbit yang dibatasin kuotanya. Jadi sebenarnya kalau misalnya gua setiap bikin live streaming dan upload di YouTube itu ya aduh, bakal susah gitu. Kuotanya bakal banyak tersedot. Nah, kita sekarang memainkan karakter Volu nih. Ya. Nah, keren sih Volu ini, jauh lebih keren sih. Gue paling seneng main karakter Volu. So, the time had come. So, jadi waktunya telah tiba. Yes, my lord majesty. The world ever that something is amiss. Where are the courtiers? Di mana para penduduk rakyat yang harusnya dan penyihir? Kenapa kok tidak terdengar suara sama sekali menyambut kedatangan Anda? Itu tidaklah penting. Oke, jadi si Wongku ini kalau nggak salah nama bukan nama musuh ya, nama hewannya ini Wongku, yaitu salah satu peliharaannya si Volu sih. As you wish, sir. Sesuai dengan perintahmu, Pak. Wongku, guard our place to rest. Wongku, tolong jaga tempat ini. Jadi dia ditugasin sama Volu untuk menjaga tempat kuburannya si Volu. Kita akan pergi ke ibu kota sesuai dengan rencana. Sampai ketemu di sana, Wongku. Aduh. Nah, sekarang gue bermain karakter Volu nih. Seru. Dia levelnya jauh lebih tinggi dari Ryu. Ryu mah level 0, sedangkan Volu ini dia levelnya ya tinggi. Damage-nya aja 4000, mengerikan memang. Nah, jadi ini ada pemerintahan, maksudnya ada pasukan-pasukan dari pemerintah kerajaan. Dia ditugasin untuk menginvestigasi tempat ini, dimana bahwa katanya sih akan ada seekor naga yang akan merusak dunianya ini gitu. Padahal yang dimaksud ya si Volu. Tapi mereka nggak tahu siapa Volu ini. Tuh, seperti yang dikatakan, naga ini adalah naga legendaris, naga yang akan membawa kehancuran kepada kerajaan. Jadi beneran dong si Volu ini manggil naga. Aduh,
Aduh, dipanggil dah, disummon si naganya. Nah, ini apa, tentara-tentaranya jelaslah ketakutan. Mereka itu dewa, naga itu dewa. Mau kau melawan dewa? Oke, kita kembali lagi dengan karakter Ryu. Nah, Ryu ini terbangun dari mimpinya, soalnya penglihatan Voulu, penglihatan Ryu juga. Dan seolah-olah si Ryu ini bermimpi buruk. Dia masih belum menyadari bahwa si Ryu juga dewa gitu. Seperti yang aku bikin. Aduh. Oke, lanjut. Jeng jeng jeng. Jadi ketika kita lagi melewatin area ini, kita tuh sebenarnya sudah diincar dan dihadang. Nah, kita dihadang oleh salah satu panglima dari kerajaan. Jadi dia tahu bahwa si Voulu ini merupakan kaisar pertama dari kerajaannya Breath of Fire. Bukan. Ya maksudnya kaisar pertama di game Breath of Fire. Jadi kan memang sistemnya game ini menganut sistem kerajaan dan tuh, you are the first emperor Voulu. Kau adalah kaisar pertama yang telah menemukan kerajaan Voulu. Jadi intinya si Voulu bilang, kamu mengetahui bahwa aku kaisar, tapi kamu datang menyambutku dengan hati yang benci dan hati yang ingin membunuh. Kan kampret. Oke, kita berubah. Tuh, use the meditate. Jadi kita berubah nih jadi naga. Jadi astral. Dulu gua sempat memakai nama astral, nama kaisar, itu ya dari game ini sih. Nama Facebook gue dulu aja tuh ya Denny Astral. Konyol sih. Saking menyenangi game ini banget.
Eraser. Ya, cepat sekali. Aduh, sebentar. Ambrosia. Ambrosia itu item makanan dewa. Jadi gua nggak akan bisa pakai HP healing ataupun apapun ketika gua lagi berubah bentuk jadi bentuk naga. Jadi item-item yang buat nambah darah kalau ketika kita berubah jadi naga itu nggak bisa dipakai. Harus pakai item ambrosia. Kamu sebenarnya terlihat lelah. Hei, kemana? Aduh, dia mau pipis sepertinya si Mika. Tuh, kita tuh sebenarnya lagi diburu sama tentara untuk dihabisi intinya. Masa tapi sekelas dewa kok mati. Ya, Mikanya udah nggak ada lagi di sini deh. Oke guys, mungkin setelah ini gua akan rehat dulu. Soalnya game ini panjang gitu. Kalau misalnya gua bikin jadi satu cuplikan sampai tamat itu butuh waktu berapa lama. Jadi gua main game ini ya akan jadi beberapa part sampai tamat sih. Nah, gua pasti akan kembali lagi. Jadi setelah skinnya follow ini, mungkin gua akan akhiri dulu video ini. Ya, jadi si follow-nya ini jatuh ke tebing. Oke, habis ini kita save dulu. Menu. Oke guys, mumpung ini game bakal jadi panjang durasinya, gua akan mainin game ini menjadi beberapa part. Dan untuk sekarang gua udah live streaming sekitar 29 menit. Jadi cukup sekian dulu gua main game ini. Sampai ketemu. Oh, Mikanya balik. Hai Mika, kamu habis minum ya? Oke. Jadi sekian dulu live streaming gua kali ini. Sampai ketemu di part kedua. Ya, game ini akan menjadi banyak part sih karena sangat-sangat panjang.
Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen, karena subscribe, like, dan komen kalian itu sangat membantu gua dalam ya berimprovisasi di live streaming, karena gua juga nggak akan cuma membahas seputar game aja. Kedepannya gua akan berimprovisasi tentang banyak hal. Gua akan meng-share apapun yang selama ini gua pelajari di kehidupan yang mungkin gua lagi ngalamin quarter life crisis ya. Jadi mungkin gua akan sedikit cerita apa yang gua alamin, pengalaman gua juga. Oke deh, bacotannya gue kali ini cukup sampai segini dulu aja. Sampai ketemu di part kedua. See you guys.